ini yang insya Allah kita akan hatamkan. Kita mulakan dengan istighfar dan asmaul husna juga doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basidu al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhillu as-sami'u al-basiru al-hakamu al-adlu al-latifu al-khabiru al-halim al-azimu al-ghafuru al-syakuru al-aliyu al-kabiru al-hafidu al-muqidu al-hasibu al-jalil al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'isu al-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyyu al-matinu al-waliyyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahadu as-samadu al-qadiru al-muqtadir al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntakimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsidu al-jami'u al-waliyu al-mughniyu al-mu'ti al-mani'u ad-darru an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-warisu ar-rashidu as-sabur alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Pagi ini 31 Agustus 2022 mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada muslimin dan muslimah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk menyembahnya di bumi dan di tanah air dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, dan peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terima kasih kita kepada Allah yang tidak terhingga. Allah suruh kita menyembahnya dan Allah berikan bumi dan tanah air yang kita berada dalam keadaan aman sehingga waktu sholat kita dapat mengerjakan sholat dengan aman. Waktu majlis ilmu dan pengajian kita pun dapat mengaji dengan aman. Waktu kita berzikir juga dalam keadaan aman, bersama keluarga dalam keadaan aman, bersama lingkungan, jiran, tetangga dalam keadaan aman. Dan semoga nikmat aman ini dapat kita gunakan bersama sebagai khidmat kita kepada Allah melalui amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan pada pagi ini di tarikh 31 Agustus 2022 insya Allah kita akan khatamkan kitab Ihfazillah Yahfazka yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Ihfazillah Yahfazka adalah dari
hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan kitab ini dari mulai 2016 sampai 2022, ya, lebih kurang 6 tahun kita mempelajari kitab ini. Tentu sabarnya orang yang sabar karena Allah yang memberikan kesabaran. Mampunya orang yang mampu karena diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan. Kuatnya orang yang kuat karena diberikan kekuatan oleh Allah. Itulah makna la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk buat kebaikan, tidak ada upaya untuk tinggalkan kemungkaran dan kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal kita mengaji dan kita belajar kitab Ihfazillah Yahfazka, tentu ada yang berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan dalam perjalanan menyelesaikan kitab ini karena umurnya tidak cukup. Umurnya sudah sampai waktunya untuk kembali kepada Allah, sehingga tidak dapat untuk menghatamkan kitab ini. Atau berhenti di tengah jalan karena sebab-sebab yang lain, yang semua itu kepada muslimin muslimah yang dapat menghatamkan kitab ini dan dapat bersama mengaji hingga hatam, hingga selesai. Lain tidak lain yang saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan muslimin muslimah adalah bertambahnya rasa syukur kita kepada Allah. Dan nanti di majlis khatam kitab Ihfazillah Yahfazka kita hadiahkan rangkaian kalimat thayyibah dan tahlil kepada kawan-kawan yang mengikuti pengajian Ihfazillah Yahfazka tetapi telah kembali ke rahmatullah dalam perjalanan menyelesaikan kitab ini. Dan kita berbaik sangka kawan-kawan yang punya kitab Ihfazillah Yahfazka yang mengaji tetapi tidak sempat sampai khatam karena ajal sudah pun datang. Kematian mereka adalah golongan orang-orang yang syahid akhirat karena meninggal dalam tanggungan menuntut ilmu dan belajar. Oleh itu, kepada muslimin muslimah, Allah berikan panjang umur kepada diri kita. Semoga panjang umur ini bertambah-tambahlah kebaikan kita dan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penghujung kitab Ihfazillah Yahfazka yang kita berhenti di muka surat 474 pada pertemuan yang lalu, kita teruskan pagi ini hikmah yang ke-10 dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Ada 3 lagi, 10, 11, dan 12. Yang ke-10, hendaklah seorang muslim memberi kabar gembira kepada saudaranya yang muslim dengan berbagai cara. Seperti apabila anaknya baru lahir, atau anaknya lulus dan berjaya dalam peperiksaan, atau dia mendengar buah tutur yang baik tentang dirinya, atau bermimpi yang baik. Karena para pendengki, pembenci, dan pendendam selalu menyimpan kebaikan dan menampakkan keburukan. Jika dia melihat kebaikan pada saudaranya atau mendengar kebaikan tentang saudaranya itu, dia menyembunyikan. Dan jika mendengar sesuatu yang menyedihkan tentang saudaranya itu, dia akan menceritakannya kepada orang lain. Kita merujuk terlebih dahulu kepada kisahnya Ka'ab bin Malik.
Sebaik-baiknya orang yang baik, ada yang dengki, ada yang iri hati, ada yang tidak menyukai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut dalam ucapan beliau, kullu nikmatin mahsudun. Tiap-tiap nikmat Allah iringi dengan adanya orang-orang yang mendengki. Jangan heran dengan permainan dunia, atau lebih halusnya dengan cobaan dunia. Nasihat ini untuk diri saya sendiri dan muslimin muslimah. Karena sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, bahwa setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah iringi adanya orang yang dengki untuk menguji. Supaya kita tidak terhenti kepada nikmat yang kita terima, tetapi kita semakin erat dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Maka tidak ada senang 100%, tidak ada. Di dunia ini akan ada 100% nikmat adalah di surga. Karena di surga tidak ada orang yang dengki. Di surga tempatnya orang-orang yang baik. Saat kita berada di dunia, sebagaimana kisah yang menjadi teladan ataupun menjadi contoh tentang Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu orang yang baik. Dari sekian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Pernah beliau tidak menyertai perang. Orang yang dengki dengan beliau seakan-akan melupakan kebaikan-kebaikannya, atau seakan-akan memandang beliau tidak ada kebaikan, maka yang dibesar-besarkan adalah kesalahannya. Padahal setiap manusia pasti punya salah. Saya sendiri, muslimin muslimah, mesti punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Tuhannya. Ka'ab bin Malik memang melakukan kesilapan, tapi beliau juga banyak melakukan kebaikan. Kesilapannya dilakukan, akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggallah kisah beliau ada dalam Al-Quran, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai akhir ayat di surah At-Taubah. Oleh penyusun kitab ini mengambil pengajaran pada nomor yang ke-10 sebagai pengajaran secara umum, orang Islam memberi kabar gembira kepada saudara Islam lainnya, mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat, dan juga penghabaran-penghabaran yang menggembirakan kepada saudara muslim yang melakukan kebaikan ataupun yang mendapatkan anugerah dan kenikmatan. Karena tanda orang itu bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah dia tidak ada rasa dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saudaranya. Saya ulang, salah satu tanda syukurnya seseorang kepada Allah, dia tidak dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Walaupun nikmat itu dia mengharapkan dan dia belum mendapatkan, ketika saudaranya yang mendapatkan, dia tidak dengki. Bahkan dia ucapkan tahniah dan selamat kepada saudaranya.
Dan ini memang tidak mudah, perlu latihan. Saya buatkan contoh, ya. Seorang yang bermain bola, kelompok atau kumpulan E melawan kumpulan B, ya, pada Liga Asia ataupun Liga Malaysia. Selama pusingan pertama sampai pusingan kedua sampai finalnya, pasti dari sekian kumpulan, umpama dari 15 kumpulan, itu akan ditemukan satu pemenang. Johan 1, 2, 3. Untuk mengucapkan tahniah ketika dia kalah terhadap temannya yang menang, bukan perkara yang mudah, karena dalam semua tim dan pemain ingin menang semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dari sekian yang ada adalah satu. Kemudian dia dapat terima kekalahannya dan tidak dengki kepada yang menang dan mengucapkan tahniah atau selamat kepada yang menang. Itulah jiwa pahlawan. Bukan mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi adalah tetap mengingati kepada saudara yang mempunyai kelebihan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, muslimin dan muslimah, kita latih untuk lebih cepat ingat Allah dan kembali kepada Allah. Saya ulang kata-kata saya, kita latih diri kita untuk lebih cepat ingat Allah dan lebih cepat kembali kepada Allah. Apa maksudnya? Saat ini kita itu insya Allah banyak ingat Allah, ya. Dalam majlis ilmu ingat Allah, ketika muamalah dengan kawan ingat Allah, ketika puan-puan masak di dapur dengan beberapa alat dan beberapa perencah ingat Allah, ketika makan ingat Allah. Dan nasihat saya, kita tingkatkan cepat ingat Allah dan kembali kepada Allah supaya mengurangkan celah-celah tipu daya syaitan yang memperdayakan kita, ya. Itu satu. Yang nomor dua, supaya kita selalu melihat punyanya Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dipilih oleh Allah. Jadi insya Allah tidak ada dengki ataupun iri hati. Yang ada adalah rasa turut serta bergembira dengan adanya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya maupun kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Insya Allah jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka bukan jenis orang yang mencari salah orang, tetapi insya Allah adalah jenis orang yang meniru kebaikan-kebaikan orang lain untuk bertambah baik dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ya. Dalam perjalanan kita bertemu dengan siapapun yang kita jumpai, kita pandang bahwa semua orang ada kelebihannya. Tapi kalau kita kembali kepada diri kita, bukan melihat kelebihan, tapi kita lihat kekurangan, supaya kita selalu sedia untuk berbaik sangka dengan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, bahkan yang paling rendah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Dan saya yakin puan-puan sholat subuh pagi tadi dalam doa bukan untuk dirinya.
minimal untuk kedua orang tua, untuk keluarga, walaupun tidak disebut untuk orang sah alam sekalian ataupun Malaysia, tapi setidak-tidaknya kata-kata muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ada. Kemudian kita jiwai saat kita istighfar, ya, contoh istighfar, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian kita jiwai kata-kata itu, kita jiwai mohon maaf kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan orang-orang yang punya hak dengan kita, dan orang-orang Islam lelaki perempuan, orang mukmin lelaki dan perempuan. Ini bayangannya ketika kita menjiwai, sudah lintas negeri, lintas negara. Orang Islam di Malaysia maupun di luar Malaysia, orang mukmin di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sudah bukan karena kesukuan, bukan karena kewarganegaraan, bukan karena kebangsaan, tetapi adalah karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah yang kita doakan kebaikan itu akan pulang kebaikan kepada orang yang mendoakan. Alhamdulillah, andaikan kita tak boleh untuk berbuat baik dengan setiap orang Islam, tapi sekurang-kurangnya kita mendoakan kebaikan kepada semua umat Islam. Andaikan kita agihkan harta kita untuk semua orang Islam, mungkin satu orang Islam entah dapat berapa sen dari harta kita kalau kita gunakan harta. Tapi kalau kita dengan doa kita, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirasakan doa orang Islam terhadap orang Islam, doa orang yang beriman terhadap orang yang beriman, turunlah keberkahan dari Allah. Saya mendoakan muslimin muslimah, muslimin muslimah juga berdoa untuk muslimin muslimah yang lain, dan semua menjiwai akhirnya ada sebuah kekuatan dalam dirinya dan kekuatan dalam umat Islam secara amnya atau secara umumnya. Nah, kembali kepada hikmah yang ke-10, biasakan kita untuk mengucapkan tahniah atau selamat kepada orang lain. Dan insya Allah nasihat ini sudah kita praktekkan sebelum kita mendengar nasihatnya. Bagaimana puan-puan mengucapkan tahniah kepada anak, ataupun kepada menantu, ataupun kepada suami, ataupun kepada jiran dan kawan. Ya. Bagaimana mengucapkan selamat, baik itu hari raya, ataupun selamat hari jadi, ataupun selamat atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saudaranya. Supaya kita terbantu untuk berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan hambanya, dan terdorong kita untuk melihat kebaikan-kebaikan dan tertutup kita untuk cari-cari kesalahan. Karena cirinya orang yang dengki, ya, cirinya orang yang dikuasai hatinya dengan sifat yang tercela adalah saat orang lain mendapatkan nikmat, dia rasa sakit hatinya. Atau saat orang lain jatuh kepada kesilapan, dia ceritakan kesilapan itu kepada yang lainnya. Dan apabila orang lain melakukan kebaikan, dia menyembunyikannya. Dia seakan tidak mengakui kebaikan, tetapi dia membuka keaiban ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sebelum berpindah yang ke-11, ya, di atas dasar kasih dan sayang kita terhadap anak kita, mungkinkah puan-puan akan menceritakan kesalahan anak kita terhadap orang lain?
Insya Allah tidak. Kenapa? Karena kasih orang tua terhadap anak akan menyembunyikan kesalahan dan mengakui kebaikannya. Lebih-lebih lagi kita terhadap anak kita semoga dapat mengawal ucapan kita, karena ucapan kedua orang tua adalah doa. Walaupun berlaku salah anak kita, depan kita atau di belakang kita, katakan kata-kata yang baik, dan semoga dengan kata-kata yang baik itu adalah doa orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua tidak membuka keaiban anaknya dan tidak menceritakan kesalahannya karena ada rasa kasih dan sayang yang mendalam. Dan semua itu kembali kepada niat. Ada yang orang tua itu selalu cerita kebaikan anaknya, tapi niatnya pamer, niatnya riak, niatnya ujub, niatnya sombong. Ini juga tidak betul, ya, puan-puan. Maka muslimin muslimah, ya, pada saat kita mempraktekkan ilmu yang kita pelajari, semoga Allah bimbing kita berpada-pada dengan keadaannya. Artinya, kalau bahasa Jawanya, empan papan. Orang Jawa sebut empan papan, sesuai dengan keadaan. Ya. Karena ada ilmu yang apabila kita amalkan tidak sesuai dengan keadaan, bukan malah jadi kebaikan, tetapi adalah satu keburukan. Contohnya, puan-puan baca Quran, ya, itu satu kebaikan, tetapi bukan empan papan. Ya. Sedang berada di pasar raya, orang sedang berbelanja, entah itu dekat Giant ke dekat mana, puan-puan duduk, kemudian puan-puan baca Quran seperti halaqah tilawah Al-Quran di situ. Ya tak kena. Bukan empan papan namanya. Ya. Walaupun itu satu kebaikan, tapi kondisi keadaannya tidak bersesuaian. Ya. Bukan jadi kebaikan, tetapi adalah keburukan. Mengumpan orang bersangka buruk dengan puan-puan, memancing kemarahan orang lain, ya, sehingga kebaikan membaca Al-Quran yang tidak berada pada tempatnya atau tidak berada pada situasi dan keadaan, ya, bukan menjadi satu kebaikan, tetapi adalah menjadi satu keaiban. Selanjutnya yang ke-11, hendaklah orang yang diberi kabar gembira memberi hadiah kepada orang yang memberi kabar gembira tersebut. Karena sifat seorang muslim adalah dermawan dan suka memberi dan ringan tangan. Muslimin dan muslimah, kadang, ya, saat kita memperhatikan perjalanan dunia, kita menemukan kesimpulan seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa? Permainan. Contoh, meraihkan hari jadi, buat cake, tiup lilin, ya. Kita ketepikan persangkaan yang tidak baik, ya, artinya lilin itu adalah kerja-kerja orang Yahudi, kita tepikan dulu. Yang penting tujuannya dulu, ya. Tujuannya adalah syukur kepada Allah. Cake-nya dibuat, makanan disusun di atas meja, belonnya pun ditiup, kemudian nyanyi, ya, nyanyi happy birthday to you, kemudian pakai baju lawa-lawa, kemudian cucu-cucunya dikumpulkan, ya, kemudian dipakaikan mahkota, ya, mahkota mainan dan lain-lain lagi rangkaiannya. Lepas itu puan-puan merenung, ya, saat orang datang, saat cucunya bermain, saat belonnya ditiup, puan-puan perhatikan, ya, dari kerja awal sampai kerja akhir, dari rangkaian awal sampai rangkaian akhir, akan ada bisikan-bisikan di mana
Jika tidak karena niat yang baik dan niat karena Allah, kerja-kerja itu tadi melelahkan, ya, mencari penat, memenatkan. Tetapi karena ada niat yang baik, syukur kepada Allah dapat mempertemukan ya saudara-saudara dalam majelis tersebut, dapat mempertemukan cucu-cucunya dalam majelis tersebut, dapat memberi ruang silaturahmi atau silaturahim di antara keluarga. Walaupun penat, tapi yang dirasakan adalah bahagia. Muslimin dan muslimat. Yang kedua, bisikannya adalah selain dunia adalah permainan, dunia adalah sandiwara. Apa maksud ucapan saya? Adalah umpama yang hari jadi itu puan-puan. Puan-puan berhias diri dan menghias rumahnya. Kemudian orang datang mengucapkan tahniah ataupun mendoakan semoga panjang umur. Puan-puan. Kemudian kawannya dikasih hadiah karena mengucapkan tahniah, karena mau datang. Apa hadiahnya? Entah kek kecil, ya. Kemudian dipersilakan untuk makan ataupun hadiah-hadiah yang lain. Ya. Jika tidak ada niat karena Allah, itu seakan-akan kita mencipta sebuah sandiwara kehidupan. Orang suruh datang, suruh ucapkan tahniah kepada kita. Orang suruh datang, suruh tepuk tangan di hari jadi kita. Dan lain-lain lagi. Maka pentingnya niat mendahului amal-amal yang direncanakan ataupun yang dilakukan. Supaya kerja-kerja dan amal-amal di dunia ini jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mempunyai prinsip yang berbeda, maka jangan cepat menyalahkan orang lain dengan prinsip orang lain. Saya terus teringat Kiai Nawawi. Kiai Nawawi itu punya 11 putra-putri beliau. Anak beliau itu ada 11. Dari yang nomor 1 sampai yang terakhir itu beliau tak pernah buat kenduri kendara. Ketika mengakad nikahkan putra-putrinya, khususnya putrinya, pokoknya majelis pernikahan putra beliau itu ya, tidak dibuat besar. Sekadarnya yang dijemput ya hanya keluarga dekatnya saja. Beliau punya prinsip bahwa jika saya mengundang 1000 orang, berarti saya akan diundang oleh 1000 orang yang saya undang. Kalau 1000 orang saya undang dan 1000 orang itu mengundang saya, 1 orang yang mengundang saya harus datang ke 1000 itu 1 hari 1 orang. Kali 1000 berarti dari usia saya sudah berkurang 1000 untuk kenduri kendara saja. Itu jika 1000. Kalau lebih daripada itu kenalannya yang diundang, semakin banyak kenalan yang diundang berarti membuka ruang untuk temannya mengundang dia. Dengan prinsip itu beliau ya dalam majelis walimah putranya tidak mengundang orang ramai. Itu prinsip. Ya. Jangan dipandang dengan pandangan yang salah. Contohnya pandangan yang salah, ya, tidak mau mengundang orang lain, ego atau mementingkan diri sendiri ataupun kedekut ataupun bakhil, tidak dengan pandangan itu. Tapi ada juga yang punya prinsip sebaliknya, mengundang orang sebanyak-banyaknya.
jumpa kawan di masjid, semuanya diundang. Ya. Sedangkan dalam kawasan itu ada 3 masjid umum, semua karyanya diundang semua. Itu juga baik. Kembali kepada niat yang baik. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki, diundang teman-temannya semua untuk dijamu, ya, semampunya menjamu tamu-tamunya. Maka apa prinsip kita? Di atas dasar niat, apakah kita berpegang dengan prinsip itu? Jika dan semoga akhir dari prinsipnya adalah lillahi ta'ala, maka perjalanan episode untuk menjalani hidup kita seperti yang kita rencanakan dan yang diizinkan oleh Allah adalah merupakan ibadah kita bersama, baik saat kita memberi ataupun saat kita diberi, baik saat kita mengundang ataupun saat kita diundang. Yang terakhir, yang ke-12, hari yang paling baik bagi seorang muslim adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ka'ab radhiyallahu anhu, bergembiralah pada hari yang telah kamu lalui sejak ibumu melahirkan. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan hal seperti ini? Padahal sudah dimaklumi bahwa ketika Ka'ab masuk Islam, hari itu adalah hari yang paling baik dalam kehidupannya. Para ahli hadis menjawab soal ini dengan mengatakan, maksudnya bahwa hari itu adalah hari yang paling baik dalam kehidupannya sejak ibunya melahirkan dirinya, karena keislamannya pada hari ini cukup sukar dan berat untuk diterima. Ulama lain pula menjawab, hari ini adalah hari Islam dan hari bertaubat, dan yang keduanya berkumpul sehingga menjadi hari yang satu yang terbaik bagimu sejak ibumu melahirkan. Titik dulu. Muslimin dan muslimah, ya, lika-liku kehidupan terjadilah adanya susah dan senang, sehat dan sakit. Ya. Sebagaimana perjalanan waktu ada siang dan malam. Dalam siang malam itu terjadi pula perangai manusia. Dengan akalnya manusia berpikir untuk kebaikan. Dengan nafsunya kadang hanyut dengan kesenangan yang melalaikan. Terjadilah pada diri kita masing-masing, kadang baik, kadang tidak baik. Bukan orang lain, kita sendiri. Kadang buat baik, kadang pula jatuh kepada keburukan. Semoga niat baik kita di awal pagi untuk buat baik sepanjang hari selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, niat baik kita di awal pagi untuk buat baik sepanjang hari selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang telah berlalu, bila kita muhasabah, kita sudah niat baik di awal pagi untuk berbuat baik sepanjang hari. Tapi ada saja cobaan dan dugaan yang menjadikan kita kadang lalai dan lupa, sehingga terjadilah kesilapan dan kesalahan. Namun kesilapan dan kesalahannya bukan karena direncanakan ataupun disengajakan. Yang itu insya Allah mudah untuk mendapatkan kemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lika-liku kehidupan ada kebaikannya. Jangan lupa, itu pertolongan Allah dan semoga Allah berkenan menerima. Ada kesilapannya. Jangan lupa, mohon maaf kepada Allah, semoga Allah memaafkannya. Saya buatkan pendekatan contoh. Ya. Hampir semua pernah berhutang. Ya, jamaah ini semua dalam hidup pernah berhutang. Ada yang tak pernah berhutang.
Semua pernah berhutang. Puan-puan mana lebih puas? Puan-puan, tuan-tuan berhutang, kemudian hutangnya dibebaskan. Sudah, kamu tak payah bayar hutang kamu. Puan-puan suka dibebaskan hutangnya? Atau puan-puan diberi kemampuan untuk bayar hutang dan puan-puan bayarkan. Akhirnya sama, tak punya hutang, zero. Saya contohkan yang kedua. Puan-puan ada anak, nomor 1, nomor 2. Puan-puan dengar, telinga dan mata. Puan-puan melihat, tapi anak-anak puan-puan tak tahu kalau puan-puan dengar dan puan-puan lihat. Sedang berbalah, anak nomor 1, anak nomor 2. Berbalah pasal apa? Berbalah pasal hutang. Adiknya ya, mengata kepada abangnya tentang hutang. Abang, hutang abang cepat bayar. Ya. Adik sedang perlu duit. Dengan kata-kata yang agak tinggi. Puan-puan biarkan. Puan-puan biarkan. Ketika adiknya tidak ada, puan-puan panggil abangnya. Bang, kamu punya hutang dengan adik kamu berapa sampai begaduh? Sekian, Mak. Oke. Macam ni, Mak ada duit. Ini Mak kasih kepada kamu. Kamu gunakan untuk bayar hutang dengan adik kamu. Andaikan puan-puan yang jadi abang, apa perasaannya? Suka ke tak suka? Saya jawab ya, supaya puan-puan tak payah buka mikrofon, pasti suka. Lebih suka mana? Bang, sini. Mak tengok kamu gaduh dengan adik pasal hutang. Tak apa, hutang kamu biar Mak bayarkan. Yang nombor 1 tadi, maknya kasih duit untuk bayar hutang, dengan maknya bayarkan hutang. Yang nomor 1 ke yang nomor 2? Lebih puas yang nomor 1 ke nomor 2? Ya. Coba cari puan-puan, nomor 1 ke nomor 2? Kembali pada diri saya, nomor 1. Maknya kasih kepadanya, kemudian dia bayarkan kepada adiknya. Ini sekadar pendekatan untuk saya bawa tuan-tuan dan puan-puan ke Allah. Allah kuasa untuk memaafkan kita tanpa istighfar. Artinya sudah dibebaskan, dosa kamu saya maafkan. Tapi Allah Maha tahu kepuasan seorang hamba bukan demikian. Orang puas itu ketika punya tanggungan, dia mampu untuk menyelesaikan tanggungannya. Walaupun dia menyelesaikan tanggungannya adalah dibantu oleh orang lain. Sebagaimana contoh abang mampu menyelesaikan hutang dengan adiknya dibantu oleh ibunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membantu kepada hamba untuk mendapatkan keampunannya. Dibukakan jalan oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat. Dibukakan jalan oleh Allah untuk beristighfar. Dibukakan jalan oleh Allah Ta'ala untuk beramal kebaikan. Sehingga hamba menggunakan potensi dan peluang itu, kemudian Allah Ta'ala memaafkan. Walaupun sebenarnya Allah tanpa apa yang dilakukan oleh hambanya kuasa untuk memaafkan. Sebagai tambahan, saya teringat dengan Tuan Guru Kiai Nawawi Abdul Aziz tentang baiknya Allah. Itu beliau membuat contoh begini. Ada orang tidak punya modal, ingin berniaga tak punya modal. Kemudian orang lain, umpama orang yang tidak punya modal itu tadi E, orang lain itu B. B itu kasih modal kepada E.
ini ada modal 1.000, kamu guna untuk niaga. Digunakanlah modal itu oleh E untuk berniaga. Kemudian ada keuntungan. Ada keuntungannya, E ini tidak lupa kepada B. Sebagian atau separuh dari keuntungannya diberikan kepada B. Baiknya B, ya, yang meminjamkan modal itu tadi, tidak mau terima keuntungan yang diberikan. Tak apa, keuntungan yang kamu berikan itu untuk mengurangkan utang kamu. Diberi keuntungan 200, berarti dikembalikan lagi 200 itu, ya, sebagai tambahan modal, pun juga untuk mengurangkan jumlah utangnya. Akhirnya E tidak punya utang dengan B, dan E menjadi seorang usahawan ataupun seorang pedagang yang punya modal sendiri, bukan pinjaman dari B yang memberikan pinjaman. Begitu baiknya B terhadap E. Kata Kiai Nawawi, B yang begitu baik kepada E, meminjamkan modal dan tidak meminta, tidak menyuruh E memulangkan pinjaman ataupun hutangnya, dan diberikan keuntungan dari hasil perniagaan, B tidak mau terima dan kembalikan kepada E. Baiknya B terhadap E dibandingkan baiknya Allah terhadap hambanya, kebaikan Allah terhadap hambanya lebih besar daripada baiknya B terhadap E itu tadi. Mafhumnya demikian. Beliau membuatkan contoh E dan B, tapi tujuannya adalah untuk memahamkan bahwa Allah tersangat maha baik terhadap hambanya dibandingkan orang yang baik terhadap saudaranya. Jadi kesilapan yang terjadi dalam kehidupan kita, harapan, doa, semoga Allah memaafkan. Maka Sayyidina Ali, ya, dalam ucapan hikmah beliau, tidak ada hari yang paling menggembirakan melainkan hari di mana kita meninggal, kita dapat kabar Allah berkenan memaafkan. Muslimin dan muslimah, ya. Oleh itu, untuk mendapatkan kemaafan dari Allah Ta'ala bukan satu jalan, tapi banyak jalan. Muslimin muslimah, saya teringat lagi kisahnya santri ataupun pelajar dengan gurunya. Tidak semua pelajar itu membuat gurunya senyum, tapi ada juga pelajar yang membuat gurunya masam ataupun menangis, ya, karena ulahnya, karena perbuatannya. Jadi ada seorang pelajar ini pulangnya tidak izin, ya, tidak izin pada gurunya, sehingga ditanyakan oleh gurunya terhadap temannya, mana si fulan pulang. Gurunya pun terasa, dia diserahkan kepada guru untuk diajar, tapi ketika pulang tidak mau izin. Ketika pulang lagi, balik lagi ke pondok, ya, pelajar ini berpikir bagaimana supaya gurunya tidak marah. Ya. Dia tahu, dia sadar, dia salah, tapi macam mana supaya gurunya tidak marah. Mungkin puan-puan pernah melakukan ini, tapi bukan dengan guru, mungkin dengan mertua ataupun mungkin dengan orang lain. Akhirnya pelajar itu terinspirasi, bawa jajan banyak, bawa jajan, bawa amplop, ya, diserahkan awal sebelum berkata apa-apa terhadap gurunya. Jadi dibawa, dipikul, ya, kemudian diserahkan. Pertanyaan gurunya bukan pasal dia pulang tidak izin, tapi pertanyaan guru yang pertama, kamu bawa besar banyak-banyak itu isinya apa? Ini saya bawa
kiriman dari orang tua saya untuk tuanku. Lepas itu amplopnya pun ketika salam awal diserahkan. Berjaya ini santri atau pelajar membuat gurunya senyum dan tidak jadi marah. Walaupun dia pulang tanpa izin. Pelajarannya mana? Apa yang tersirat di situ? Ya. Sedekah itu bukan hanya menolak bala, tetapi juga boleh membuka redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, puan-puan. Maka untuk mendapatkan keampunan daripada Allah bukan hanya satu jalan, yaitu istighfar, tidak. Yang Allah Ta'ala beri kita kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu juga salah satu jalan untuk mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keampunannya. Dan di dalam Al-Quran, ya, salah satu di antara penyesalan penyesalan ahli kubur, penyesalan orang yang sudah meninggal, penyesalannya orang-orang yang berada di kubur itu, ya, meminta kepada Allah dikembalikan sebentar ke dunia untuk infak, untuk bersedekah. Di surah Al-Munafikun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, andaikan kau kembalikan aku ke dunia ini sebentar saja, fa as-saddaqa, aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Kenapa atau apa makna tersirat fa as-saddaqa, aku akan sedekah? Artinya menebus kesalahan-kesalahannya itu, ya. Dia mampu dengan sedekahnya, dia ingin menebus dengan bentuk sedekah. Muslimin dan muslimah, orang bersalah dengan orang lain. Kali pertama dia minta maaf dengan ucapannya. Kali kedua dengan ucapannya. Kali ketiga dengan ucapannya. Ini sifat manusia. Kali ketiga yang dia mintai maaf itu sudah berat untuk maafkan. Melainkan dengan cara berikutnya. Apa? Kasih hadiah dengan orang itu. Minta maafnya itu disertai dengan hadiah. Jadi muslimin dan muslimah rahimakumullah, hari yang paling menggembirakan atau hari yang paling baik dalam kehidupan adalah hari di mana Allah memaklumkan, ia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ka'ab bin Malik, ya. Nah, untuk kita, penghabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ciri-cirinya. Kalau Ka'ab bin Malik dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, yang kepada kita dengan ciri-cirinya. Jangan menunggu wahyu Al-Quran turun yang mengabarkan kita dimaafkan, karena Al-Quran sudah selesai diturunkan. Jadi untuk kita tahu ataupun tanda Allah Ta'ala maafkan adalah dengan ciri-ciri. Apa cirinya? Ya, Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Oh, berarti insya Allah kesalahan yang dilakukan itu dimaafkan oleh Allah. Ciri yang kedua, ada penyesalan. Artinya tidak ingin lagi untuk melakukan kejahatan ataupun kesalahan itu. Ya. Kemudian, ya, terbuka pula untuk orang lain. Tadi untuk dirinya, ya, ini untuk orang lain, untuk membantu kepada orang lain. Itu tanda Allah Ta'ala memaafkan. Jadi untuk orang-orang awam, saya dan muslimin muslimah tentu mengetahui Allah memaafkan ataupun tidak bukan menunggu turunnya Al-Quran, wahyu Al-Quran, tetapi adalah dengan ciri ataupun dengan tanda yang kita perhatikan. Pada penghujung dan akhirnya adalah penghabaran pada saat kita tutup mata ataupun meninggal dunia. Terakhir, kesimpulan daripada semua pelajaran ini, bahwa jika engkau mengalami berbagai-bagai kesulitan, kesempitan, dan kerumitan, maka tidak ada yang dapat menyingkap dan menyelesaikannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sofwat As-Sofwah,
yang disusun oleh Ibnul Jauzi. Dia mengatakan, tidak ada yang dapat menyingkap kesulitan selain Allah, dan tidak ada yang dapat memberi rezeki selain Allah. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Khatam kitab ini di tarikh 31 Agustus 2022 dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kawan-kawan yang punya kitab ini kemudian tidak sempat menghatamkan karena telah pun kembali ke rahmatullah, telah pun meninggal dunia, telah pun meninggalkan kita semua. Kita akhiri dengan menghadiahkan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas dan suratul Fatihah kepada kawan-kawan yang sama-sama belajar kitab ini, akan tetapi telah pun berada dalam kuburnya pada saat kita menghatamkan pada pagi hari ini. Semoga dengan kita hadiahkan ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kubur mereka, ya, kawan-kawan pengajian di Fadillah ya Fazka, dan berkahnya Allah menerangi hati kita yang mendoakan kepada sesama saudara pengajian kita. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain, khususan min ashabi at-ta'limi al-kitab ihfazillah ya fazkah fi kuburihim wa kuburihinna syai'ul lillahi lahum lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada kawan-kawan yang tidak dapat ikut menghatamkan pada pagi ini karena sakit, ya, sebagaimana Puan Zubaidah yang dihabarkan pada saya sedang sakit, ataupun yang lainnya yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakitnya dan tidak dapat untuk menyertai khatam kitab Ihfadillah Ifadka pagi ini, ataupun yang sedang berurusan yang tidak dapat ditinggalkan urusannya, ya, yang sakit semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan kesembuhan, dan yang sedang berada dalam urusannya dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusannya dan ditunjukkan oleh Allah jalan kebaikan menuju kepadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله اشفع لنا ولوالدينا ولذريتنا ولجماعتنا kitab ihfazillah yahfazka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadr wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakati kitab ihfazillah yahfazka ij'alna wa ahlana wa talamidina talamidatina wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin tawil umurana wa sahhi'at sadana wa ahsin amalana wa aksir amwalana wa auladana waqdi hawaijana fid dini wad dunya ilal akhirah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi jahi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min dunikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Semoga tanda Allah menerima mengaji kita ihfazillah yahfazka, kita diberi peluang oleh Allah untuk meneruskan kitab yang baru ya, yang insya Allah sebagian jemaah pasti sudah punya ya. Yaitu kita akan teruskan atau kita akan memulakan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini dicetak oleh Victory Agency Kuala Lumpur ya. Dan puan-puan yang sudah punya seperti ini nanti saya sharekan ya, gambar depannya. Yang belum punya boleh beli ya, di kedai kitab ataupun di kedai buku dekat PKNS pun ada. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini pernah saya mengajar di Shah Alam juga ya, di rumah Allah Yarhamah Wan Hamidah dulu awal-awal di tahun 2004-2005 ya. Kemudian ini saya ulang ataupun saya ajar atau kita belajar bersama setelah kitab Ihfazillah Yahfazka, kitab Riyadhus Shalihin. Arti Riyadhus Shalihin itu adalah taman-tamannya orang-orang yang solih. Dan dalam kitab ini adalah memuat hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitabnya agak tebal. Ya. Sampai di ada 2 jilid yang dijadikan satu, ya, 1000 muka surat lebih. Bagaimanapun juga umur adalah milik Allah, kitabnya tebal, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian untuk pagi ini. Sekali lagi tahniah pada semua jemaah yang mengaji kitab Ihfazillah Yahfazka pada pagi ini dapat kita hatamkan ya, di tarikh 31 Agustus 2022 ya, dan doakan saya juga ya, di setiap bulannya untuk menyelesaikan
pembayaran tanah yang dibeli untuk PTBM ataupun untuk ma'had tahfidz, ya, setiap bulannya saya harus ada lebih kurang 60.000 untuk membuat ansuran sampai 12 bulan. Maka pagi ini berkahnya khatam kitab ini, semoga hajat-hajat kita, hajat kebaikan-kebaikan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dimudahkan oleh Allah, memberkahi diri dan keluarga dan juga orang-orang yang berada di bawah jagaan dan persekitaran kita. Demikian, adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.